يا رب بالمصطفى بلغ Ternyata, di dalam Islam, ada jenis tanaman pembawa rezeki, tanaman pembawa keberuntungan. Beberapa contoh jenis tanaman pembawa rezeki menurut Islam, yaitu tanaman hias bunga anggrek, tanaman bidara, dan tanaman yang memiliki buah berwarna merah, yaitu pohon merah delima. Selain tanaman pembawa keberuntungan, dalam Islam juga ada tanaman pembawa sial, yang merupakan jenis tanaman yang tidak baik jika ditanam di depan rumah. Jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah dalam Islam adalah tanaman yang bisa mengakibatkan kemalangan pada keluarga penghuni rumah, yaitu jenis tanaman yang memiliki sifat mudarat. Tanaman hias yang berduri, tanaman hias yang berdaun runcing, dan tanaman yang memiliki bulu halus pada batangnya adalah contoh dari tanaman yang memiliki sifat mudarat dalam Islam. Selain dalam Islam, di dalam Primbon Jawa dan dalam ilmu Feng Shui juga sama. Dalam Primbon Jawa dan dalam ilmu Feng Shui juga ada jenis tanaman yang dianggap tidak baik apabila ditanam di depan rumah. Dan banyak jenis tanaman yang dianggap bisa mengundang rezeki, tanaman pembawa keberuntungan. Tapi untuk jenis-jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, dalam kehidupan orang Jawa, tidak hanya bersumber dari buku Primbon, melainkan juga bersumber dari orang yang melihat penampakan dan kesurupan ketika berada di bawah pohon tertentu. Berikut adalah 10 jenis pohon tanaman, juga jenis bunga hias, yang dipercaya sebagai tanaman yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah. Dan juga jenis tanaman yang bagus ditanam di depan rumah. Jenis tanaman yang pertama, yaitu pohon telaga sari. Setiap yang Tuhan ciptakan, pasti memiliki manfaat dan keunggulan. Manfaat dan keunggulan yang bisa dilihat oleh manusia, maupun yang tersembunyi. Dalam Primbon Jawa, pohon telaga sari melambangkan inti dari kebersihan hati. Ketika hati seseorang bersih, maka rezeki akan mengalir dengan lancar kepadanya. Bagi sebagian masyarakat di Jawa, menanam pohon tanaman telaga sari di depan rumah dianggap akan membawa rezeki melimpah untuk keluarga penanamnya. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa kayu dari pohon telaga sari disukai oleh Ratu Penjaga Laut Selatan. Kayu telaga sari dipergunakan sebagai salah satu media untuk berkomunikasi dengan penjaga Laut Selatan. Jenis pohon tanaman yang kedua, yaitu bambu kuning yang memiliki alur bergaris hijau pada batangnya. Dalam Primbon Jawa, bambu kuning yang memiliki ciri bergaris hijau pada alur batangnya adalah jenis bambu yang bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya apabila ditanam di depan rumah. Bambu jenis ini bisa ditanam di dalam pot untuk menjaga supaya tidak terlalu rimbun rumpun batangnya. Dalam filosofisnya, bambu adalah lambang dari kehidupan berkelompok. Sedangkan warna kuning melambangkan benda yang berharga. Maka arti dari filosofi tersebut, yaitu dengan menanam bambu kuning di depan rumah, dipercaya akan selalu berada di lingkungan orang-orang yang baik, berada di lingkungan orang yang selalu mengajak bekerja sama, mencari rezeki bersama. Jenis tanaman yang ketiga, yaitu pohon beringin. Di beberapa daerah, pohon beringin dianggap sebagai pohon sakral, pohon yang memiliki hubungan dengan alam dunia manusia, dan alam dunia yang tidak terlihat. Pohon beringin juga sudah menjadi bagian dalam budaya masyarakat. Misalnya, pohon beringin ditanam di alun-alun kota
yang memiliki filosofi pengayoman, melambangkan bersatunya rakyat dengan pemimpinnya. Akar gantung dari pohon beringin yang menjuntai ke permukaan tanah, melambangkan bahwa manusia harus selalu mengingat asal-usulnya, bahwa manusia diciptakan Tuhan dari tanah. Pohon beringin termasuk dalam kategori pohon besar yang berdaun lebat, memiliki banyak ranting. Di siang hari, orang berada di sekitarnya akan merasa nyaman. Tapi di kegelapan malam, penampakan pohon beringin yang besar terasa mencekam. Banyak yang mengatakan bahwa pohon beringin merupakan tempat yang nyaman bagi arwah manusia yang belum tenang di alamnya. Karena itulah, seseorang yang berada di bawah pohon beringin pada saat malam hari, maka akan ditemui oleh makhluk berwujud aneh yang berasal dari alam kegelapan. Jenis tanaman yang keempat, tanaman yang dipercaya sebagai tanaman hias pembawa rezeki, yaitu tanaman Sri Rezeki. Selain memiliki bentuk daun yang unik, tanaman hias Sri Rezeki juga dianggap sebagai lambang keberuntungan dan kemakmuran. Jenis tanaman yang sering dijadikan sebagai hadiah, dekorasi dalam rumah dan kantor. Nama dari Sri Rezeki memiliki makna. Kata Sri artinya adalah kemakmuran, sedangkan kata rezeki artinya keberuntungan finansial. Jadi secara harfiah, bunga Sri Rezeki diyakini bisa membawa kemakmuran dan keberuntungan finansial bagi pemiliknya, terutama apabila jenis tanaman ini ditanam di depan rumah. Jenis tanaman yang kelima, yaitu bunga sedap malam. Bunga sedap malam, jenis bunga yang selalu mekar hanya tiap malam hari, dan aroma wangi bunganya juga hanya tercium di malam hari. Bunga sedap malam dijuluki sebagai bunga arwah gentayangan. Ada juga yang menyebutnya sebagai bunga setan, bunga yang aromanya dapat mengundang para makhluk dari alam lain. Diceritakan bahwa bunga sedap malam setiap malam akan didatangi oleh makhluk halus, terutama pada saat bunganya sedang mekar. Karena itulah bunga sedap malam dianggap sebagai bunga yang tidak baik jika ditanam di depan rumah. Jenis tanaman yang keenam, yaitu tanaman hias kuping gajah. Kuping gajah termasuk jenis tanaman yang menurut Primbon Jawa dianggap sebagai tanaman hias pembawa keberuntungan dan rezeki bagi pemiliknya. Menanam tanaman hias kuping gajah di depan rumah diyakini dapat meningkatkan keberuntungan serta kesejahteraan untuk keluarga penghuni rumah. Jenis tanaman yang ketujuh, yaitu pohon nangka. Dalam Primbon Jawa, pohon nangka tidak baik apabila ditanam di depan rumah. Sebab pohon nangka dipercaya sebagai pohon yang disukai makhluk sebangsa jin, yang sering menampakkan diri berwujud wanita. Selain sering menjadi tempat singgah makhluk berwujud wanita, pohon nangka yang sudah besar pohonnya dan sudah rindang daunnya akan membuat aura rumah menjadi suram. Jenis tanaman yang kedelapan, yaitu pisang raja sajen, pisang sajen. Menurut Primbon Jawa, pisang sajen, pisang yang biasa digunakan untuk ritual sesaji ini, tidak baik apabila ditanam di halaman rumah. Karena pisang raja sajen memang jenis pisang yang dapat mengundang makhluk dari alam lain untuk datang, bahkan sejak pisang ini masih berada di pohonnya. Menurut orang yang pernah melihat kejadian aneh yang terjadi pada saat pohon pisang sajen akan mengeluarkan jantungnya, yaitu pada saat jantung pisang raja sajen ini akan mengarah ke bawah. Di saat itulah ada makhluk halus yang bertubuh dari api yang sudah menunggu.
untuk mendapatkan air yang menetes keluar, bersamaan dengan keluarnya jantung pisang sajen ini. Jadi jika ingin menanam pisang raja sajen, sebaiknya di belakang rumah saja, bisa ditanam di kebun, bisa ditanam di ladang. Jenis tanaman yang ke-9, yaitu pohon maja. Seperti inilah penampakan dari pohon maja. Pohon maja bisa berbuah, ukuran buahnya sebesar bola voli, bahkan bisa lebih besar lagi. Banyak yang percaya bahwa pohon maja termasuk jenis pohon pembawa sial apabila ditanam di depan rumah. Sebab orang yang memiliki pohon maja di depan rumahnya selalu miskin dalam hidupnya. Selain itu, halaman rumah yang ditanami pohon maja, maka suasana rumah akan terlihat suram. Jika pohon maja ditanam di depan warung, atau ditanam di depan tempat usaha, maka dipercaya dalam waktu yang tidak lama, tempat usaha penanamnya akan mengalami kebangkrutan. Jenis tanaman yang ke-10, yaitu pohon giok. Dalam Feng Shui, jenis tanaman hias yang memiliki daun bulat adalah jenis tanaman yang dapat mengundang keberuntungan. Dan tanaman hias giok memiliki ciri tersebut. Itulah jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, dan juga jenis tanaman yang dipercaya dapat mengundang rezeki, dapat mengundang keberuntungan.